Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog, kami ajak Anda untuk melihat perbandingan hasil survei elektabilitas Capres-Capres oleh Lingkaran Survei Indonesia yang dilakukan pada awal bulan Mei dan bulan Juni 2014. Survei LSI yang dilakukan pada awal bulan Mei 2014, tingkat elektabilitas pasangan Prabowo-Hatta sebesar 22,75%. Sementara pasangan Jokowi-JK 35,42%. Jumlah responden yang belum menentukan pilihan sebesar 41,80%. Sementara hasil survei yang dilakukan pada awal bulan Juni menunjukkan tingkat elektabilitas Prabowo-Hatta sebesar 38,7%. Dan pasangan Jokowi-JK 45%. Jumlah pemilih yang belum menentukan pilihan menurun dari sebelumnya, yaitu sebesar 16,3%. Baik. Ini faktor gizi pengaruhnya seberapa besar ini untuk menggoyang angka yang masih galau-galau ini kalau menurut Anda, Mbak Fitri? Nanti Mas Wan juga komentar. Iya, gizi maksudnya apa nih? Ya, mungkin ada serangan darat, serangan fajar untuk... Tadi kan Mas Wan bilang ini sampai di TPS pun masih galau to the max gitu kan, sampai akhirnya milih yang ini. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi tingkat elektabilitas Prabowo naik dan juga banyak faktor yang mempengaruhi tingkat elektabilitas Jokowi JK tidak terlalu banyak kenaikan atau stagnan. Kalau bisa disimpulkan ada dua sebenarnya. Yang pertama, kita tahu sendiri bahwa bulan ini adalah bulan waktunya untuk mensosialisasi atau kampanye terbuka. Program visi misi terbuka, ada debat capres, ada kampanye terbuka, dan lain sebagainya. Itu mempengaruhi pertimbangan pemilih. Makanya semakin kecil orang yang undecided tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kampanye negatif dan kampanye hitam ya. Kalau kampanye negatif disertai data mungkin lebih masih, dan itu pun dicernanya juga orang-orang tertentu. Kalau kampanye negatif itu kan sudah masuk ke ranah yang menyentuh emosional ya. Mereka langsung berpindah dengan cepat seperti itu. Kampanye negatif yang dilakukan, kemudian blunder-blunder, serta beberapa isu-isu negatif lain yang misalnya menyebar di kedua pasang tadi. Yang ketiga, mesin partai. Mesin partai juga meskipun tidak terlalu berpengaruh signifikan, tapi tentunya membantu meningkatkan elektabilitas cawapres tadi, seperti yang saya bilang di Jawa Barat Prabowo dan sebagainya. Makanya itu tadi faktor gizi, apakah ketiga hal ini bisa dimaksimalkan oleh kedua pasang ini. Tentunya 32% ini memang harus terus diyakinkan hati dan pikirannya untuk mereka ambil secara segmentasi dengan tepat. Dengan dasar itulah Mas Wawan, artinya capres yang akan berlaga ini betul-betul akan all out segala cara. Dalam waktu 12 hari ini kira-kira di saat-saat kapan ini bisa terjadi angka yang hampir pasti? 12 hari itu waktu yang sangat pendek kalau kemudian kita mencoba meraih suara pemilih dengan pendekatan yang program dan sebagainya. Itu terlalu lama. Logistiknya dong. Ya. Kalau logistiknya mereka lebih banyak kan. Dan sulit ketika ingin merangkul pemilih dengan bicara soal program. Yang sesuatu yang abstrak-abstrak itu kan kemudian menjadi sangat sulit. Makanya shortcut yang paling mudah kalau kita kembali ke kajian teoritis ya, hal-hal yang lebih menyentuh tadi, hal-hal yang menyentuh pemilih misalnya isu yang lebih bersifat primordial misalkan, itu tidak mengherankan kalau kemudian besok-besok 12 hari ini isu yang bersifat personal semacam itu akan lebih gencar lagi. Dengan merubah tampilan figur calon? Bukan. Tadi enggak, itu pertanyaan. Memungkinkan tidak dilakukan dalam waktu yang singkat ini? Mengubah drastis seperti apa kan kayaknya sulit juga, karena menurut saya pemilih juga sudah bisa mengidentifikasi benchmarknya Prabowo, Jokowi misalkan yang berusukan seperti itu susah di. Tapi kan orang Indonesia punya penyakit amnesia, gampang lupa gitu kan. Tapi untuk yang satu ini terlalu ekstrim kalau kemudian orang lupa bahwa misalkan karakter yang berbeda antara Prabowo dan Jokowi. Karena survei kita juga mengkonfirmasi bahwa yang tadi merakyat dan sebagainya itu memang masih dipegang oleh Jokowi, sedangkan Prabowo tadi soal ketegasan dan sebagainya. Itu tinggal pemilih menempatkan mana yang menurut dia lebih bernilai. Paling penting, dan itu yang menjadi arahan bagi dia preferensi pilihannya. Ya, baik. Apapun yang kita diskusikan tentunya bisa menjadi wacana yang positif bagi pemilih kita untuk menentukan siapa yang dipilihnya, apakah sama dengan pilihan Anda berdua atau tidak, ya kan? Baik, Mas Wan, terima kasih bersama kami. Mbak Fitri, terima kasih. Saya kembalikan pulpennya buat nanti nyoblos di TPS ya. Sampai ketemu lagi.